Kasih setia dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita semua, menyertai kita hari ini, Kamis 25 Desember 2025. Saudaraku, mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menantikan Allah berkarya dalam hidup kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang datang ke dalam dunia ini, menunjukkan kasih-Mu yang besar pada umat-umat-Mu yang berdosa. Terima kasih Bapa, sebab hari ini merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan, sebab Engkau mau datang menyelamatkan kami dari kebinasaan. Berikan kepada kami pengertian-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, Kitab Wahyu 12 ayat 1 hingga 5 dengan judul perikop Perempuan dan Naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, di kebahagiaan Natal ini, judul kita Dari Palungan ke Tahta Sorga. Ayat penekanannya pada ayat kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dalam seminggu ke depan, kita akan belajar dari kitab Wahyu. Kata Wahyu dalam bahasa Yunani adalah apokalipsis, yang berarti mengungkapkan atau pengungkapan atau penyingkapan rahasia Allah kepada manusia. Kitab Wahyu juga mendorong imajinasi kita untuk memahami hari kedatangan Tuhan melalui berbagai simbol. Rupa manusia berbentuk hewan, binatang buas, warna, angka, serta nubuat tentang akhir zaman. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes, anak Zebedeus, murid yang dikasihi Yesus. Frasa ia melahirkan seorang anak laki-laki menunjuk pada Maria yang melahirkan Yesus Raja atas segala raja yang akan memerintah seluruh bangsa dengan tongkat besi. Selanjutnya, frasa tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, menggunakan kata Yunani harpazo, yang berarti bukan hanya dirampas, tetapi juga diangkat.
Setelah kelahiran Yesus, Allah mengangkatnya ke atas, supaya naga tidak bisa menelan anak itu. Anak itu diangkat ke tahta Allah dan akan memerintah dengan kuasa yang mutlak. Gambaran ini menunjukkan 4 hal. Pertama, keterbatasan iblis dan para pengikutnya. Kedua, Allah selalu melindungi umat kudus-Nya. Ketiga, kemenangan besar diberikan kepada mereka yang hidup berkenan kepada Tuhan. Nomor 4, dorongan bagi umat Kristen agar tetap teguh dalam perjuangan menjelang akhir zaman. Penegasan, perjuangan kita berat, tetapi pasti menang jika Kristus ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas perlindungan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, inilah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal. Amin.